Ya pemirsa, dokter forensik RSCM mengungkap ada sejumlah luka di tubuh diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta. Terkait hal tersebut, keluarga tak percaya jika Arya Daru Pangayunan tewas dengan cara mengakhiri hidup. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Ini kan masih penyelidikan masih berlangsung dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit rakban dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski sudah dinyatakan tidak ada keterlibatan orang lain dan juga pidana, kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan tetap saja masih menyisakan tanda tanya. Sorotan kini mengarah kepada teman wanita Arya yang disebut bernama Farah yang sempat ditemui di mal sehari sebelum ditemukan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV yang ditunjukkan Polda Metro Jaya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terekam CCTV sempat bersama perempuan bernama Farah dan satu orang lainnya di pusat perbelanjaan kawasan Bundaran HI Jakarta. Perempuan tersebut diketahui sempat bersama Arya sehari sebelum kematian. Polisi mengatakan telah memeriksa perempuan tersebut, namun tidak menjelaskan hubungan dengan Arya karena alasan privasi. Terkait dengan apakah sudah diambil keterangan, Farah sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Dalam keterangan resminya, polisi menegaskan belum menemukan adanya pidana dalam kasus kematian Arya Daru. Korban dipastikan meninggal dunia dengan mengakhiri hidupnya sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dari jejak digital, polisi juga menyebut tidak adanya ancaman baik fisik, psikis, maupun kekerasan terhadap korban. Dalam mengungkap misteri kematian sang diplomat muda, Polda Metro Jaya menggandeng beberapa pihak baik dari Mabes Polri hingga Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lika-liku kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan belum sepenuhnya bisa dipecahkan. Dari dugaan bunuh diri hingga cinta segitiga belum bisa dibuktikan. Apalagi pihak keluarga korban belum menerima hasil kesimpulan sementara kepolisian, mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Kemenham Nikolai Aprilindo kembali menguraikan beberapa dugaan dalam misteri kematian Arya Daru Pangayunan kepada jurnalis senior Sindonews Lukman Hanafi dalam program One on One Sindonews TV.
Kalau misalnya si Farah itu punya suami dan si Farah dengan si almarhum ini punya hubungan cinta segitiga, terus suaminya mungkin cemburu dan sebagainya, akhirnya melakukan tindakan yang kejam ya, keji karena orang sakit hati gimana sih gitu ya. Ini berarti apakah mungkin ada hubungannya? Karena kalau korban ditemukan ini kan lakban gini, ini sangat-sangat kayaknya ibaratnya gimana sih Bang kalau orang emosi itu gitu. Ada nggak sih Bang analisa ke sana? Iya, kalau saya melihat bahwa sakit hati orang tuh berbagai macam cara ya. Ada yang caranya lembut, ada yang caranya sadis, dan ada yang caranya biasa-biasa saja. Nah, saya melihat bahwa ini sakit hati yang mendalam. Karena mungkin kalau betul si Farah ini pernah punya hubungan khusus secara privasi antara Farah dengan almarhum, berarti ini kan sudah mendalam. Makanya suaminya pun pasti akan marah, semarah-marahnya. Nah, tetapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah bisa juga, ini baru dugaan saya. Farah ini memainkan dua peran sekaligus. Maksudnya gimana Bang? Jadi peran pertama dia mengetahui segala rahasia pekerjaan yang dilakukan oleh almarhum. Ya kan? Atau bisa juga dia salah satu orang yang dipasang untuk memata-matai almarhum. Jadi agen ganda dong? Bisa double agent. Oh, double agent ya. Double agent untuk memata-matai almarhum. Nah, tetapi satu hal bahwa kemungkinan begitu ia dipasang untuk memata-matai almarhum, tapi dalam perjalanan waktu antara Farah dengan almarhum ini timbul benih-benih. Benih-benih cinta itu. Sehingga antara mereka berdua ini ya mempunyai hubungan yang sangat khusus. Itu. Nah, melihat kejadian ini patut diduga baik suami atau seseorang atau mungkin pihak tertentu mengkhawatirkan hal ini terjadi berlanjut. Sehingga mau tidak mau antara almarhum dengan si Farah ini harus dipisah. Dengan cara apa? Ya salah satunya harus dihabisi. Itu. Ini baru praduga ya. Baru praduga. Karena kalau kita lihat di film-film spy, film-film pembunuhan, film-film tentang intelijen, itu banyak korban itu justru jatuh dalam pelukan perempuan yang dipasang oleh si produser daripada kegiatan tersebut. Ya. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim khusus. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Saya senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa, 100% masuk bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat sampai Minggu pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis